batin ya Pak. Itu. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah dan kami ucapkan kepada besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Saya sendiri auranya itu anak yang sabar maksudnya. bisa menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Universitas Islam Indonesia kali ini dimohon berkenan bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan di bagian depan terlebih dahulu. Senang ya, Bapak Bu sehat, Pak Dekan. Ya, selamat ya. Halal bihalal dan pelepasan calon haji keluarga besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Untuk kenyamanan dan kelancaran jalannya acara pada kesempatan pagi hari ini, Bapak dan Ibu kami mohon untuk bisa menempatkan diri di tempat duduk yang sudah kami sediakan, bisa dimulai dari baris yang paling depan terlebih dahulu. Terima kasih.
Mas. Terima kasih dapat salam. Oh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul kembali dalam acara syawalan dan pelepasan calon jamaah haji dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Siti Sansiana selaku wakil rekan bidang keagamaan, kemahasiswaan dan alumni, yang terhormati ketua dan sekretaris jurusan dan program studi di lingkungan FBE UI, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen dan tenaga pendidikan serta pernah tugas di lingkungan FBE UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, lebih khusus Bapak Soeharto, Bendahara Pengurus Yayasan Badan Wakaf UI, Bapak Ibu Sesepuh Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Pak Safar, Pak Asna'i, Bu Prapti, Pak Sumadi, Pak Zulian juga, dan semua Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf tidak saya lanjutkan, sangat banyak nanti. Tapi beliau-beliau menjadi panutan kita semua dan juga yang menuntun kita semua sampai mencapai FBE Fakultas Bisnis dan Ekonomi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, semua keluarga besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, baik yang masih aktif maupun sudah memasuki purna tugas, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak sekalian di dalam memenuhi undangan kami di acara halal bihalal dan pelepasan jamaah haji dari keluarga Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sus Budiarto atas perkenan untuk hadir di acara ini untuk memberikan tausiah nanti hikmah halal bihalal kepada kita semua. Matur nuwun Pak Sus, sekali lagi. Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan pamit izin dari Bapak Rektor yang tadi menyampaikan mohon izin tidak bisa hadir karena ada acara yang bersamaan. Ibu Bapak sekalian, yang pertama mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada kita, kesempatan yang diberikan kepada kita
niat baik yang disematkan dalam hati kita untuk hadir bersilaturahmi di acara halal bihalal keluarga besar Pak Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah silaturahmi ini maupun tausiah nanti yang mau diberikan oleh Bapak Dr. Susediarto. Ibu sekalian, saya kira setelah 2 tahun kita tidak menyelenggarakan acara semacam ini, yang biasanya kita hadir bersama keluarga kita, bersama anak istri kita, dan biasanya halaman ini akan penuh gitu ya. Nah, untuk hari ini mohon maaf, kami hanya mengundang Bapak Ibu sekalian, dosen, tenaga pendidikan aktif, dan Bapak Ibu yang pernah tugas. Ibu Bapak sekalian, saya kira patut kita kembali bersyukur atas kondisi atau capaian fakultas kita, fakultas fisika FIUI dalam berbagai hal. Baik itu capaian-capaian di bidang akademik maupun capaian-capaian non-akademik yang bisa kita lihat hingga saat ini. Dan tentu itu karena peran serta kita semua Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itulah kembali kami mewakili segenap pengurus, segenap sivitas akademika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ibu Bapak sekalian, melanjutkan rasa syukur kita, saya mewakili juga rekan-rekan semua mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, ibadah sholat kita, puasa kita, ataupun maupun ibadah-ibadah kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian kita masih dipanjangkan umur, bisa menikmati bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak sekalian, lebih khusus juga kami mengucapkan syukur yang dalam atas insya Allah keberangkatan rekan-rekan kita untuk berangkat haji. Yang pertama adalah Bapak Budi Anjar Susetno beserta istri, kemudian Bapak Siswantoro beserta istri, Ibu Tati beserta suami, kemudian Ibu Maisyarah. Mudah-mudahan juga suami bisa mendapatkan berita untuk segera bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Kita semua berdoa, Bapak sekalian, mudah-mudahan para calon jemaah haji nanti bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik sesuai dengan hukumnya, bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah itu Bapak sekalian, saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara halal ini hingga akhir nanti. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama sambutan Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Bapak terima kasih bagi para calon haji dari FBU UNI. Dan selanjutnya kepada Ibu Tati dan suami yang insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji.
Dimohon berkenan Bapak Dekan dan Ibu Bapak Wakil Dekan untuk bisa bertutur bersama terlebih dahulu atau bersama terlebih dahulu dengan jamaah calon haji. Dimohon untuk bisa menempatkan diri bagi petugas foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membacakan ikrar sawalan sebagai pengganti salam-salaman karena dalam kondisi pandemi sehingga acara salam-salaman kita ganti dengan ikrar sawalan. Ikrar sawalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengampun, kami yang pagi ini mengikuti sawalan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika ini berikrar bahwa pertama, dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, pada saat ini kami semua memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan untuk menuju kedamaian hati. Dua, dengan keikhlasan hati, lahir dan batin, kami semua saling memberi maaf untuk menuju kesucian jiwa. Tiga, dengan keteguhan hati dan memohon hidayah Allah, kami bertekad untuk menjaga dan mempererat rasa persaudaraan serta berjanji dengan sepenuh hati akan selalu berusaha menjauhkan diri dari segala hal yang dapat merusak hubungan persaudaraan di antara kami. Demikian ikrar sawalan ini kami ucapkan. Semoga Allah meridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina wa nurina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia beserta seluruh tim jajaran, juga Bapak Pembina Badan Wakaf Universitas Indonesia yang bertanggung jawab, Bapak Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika beserta Bapak Ibu Wakil Dekan serta Bapak Ibu pimpinan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UI yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pegawai dan purna tugas Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Indonesia yang dirahmati Allah serta seluruh tamu undangan. Saya mencari Pak Trisno. Jadi tadi saya cerita pada Pak Dekan, Sabtu kemarin saya bertemu Pak Trisno dan Ibu. Terus tiba-tiba Pak Trisno ngendiko, Pak Sus besok ngisi di tempat kami ya. Saya kaget. Ternyata kemarin sore betul saya dapat tugas untuk ngisi di sini. Jadi Pak Trisno rupanya punya daya prediksi kuat sekali. Dan kami sekarang belum hadir ya.
Baik, saya bersyukur juga tadi tim di PSD, Bu Maisaro ya, Bu Tati, dan tim bermain bulu tangkis Siswanto beserta keluarga akan tidak haji ya, semoga Allah akan diberkati. Amin. Saya menyiapkan PowerPoint yang menangkap dan Zoom menapa pimpinan saya di masa lalu, namanya Profesor Dauti. Saya kadang diangkat sama Profesor juga para profesor lain kalau yang sudah hadir. Dan maaf kalau kita biasa peningkatan karena selama bulan Ramadan kita mengikuti training, namanya training di bulan Ramadan. Harapannya setelah training kita bisa meningkat. Yang meningkat itu salah satunya ma'alakum ta'akum. Mudah-mudahan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu, dengan kita menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, khususnya puasa Ramadan serta kewajiban-kewajiban yang lain, kita akan diizinkan oleh Allah ini sudah menjadi hamba Allah yang muttaqin atau takwa, artinya memelihara diri atau terpelihara diri dari ketidakridhoan Allah, kesusah Allah. Yang kedua, tidak insaf. Yang ketiga, soleh dalam hidup baik individu maupun sosial. Lanjut Pak. Nah, setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan, apakah Ramadan itu artinya kebakaran atau panas yang dibakar kayak di sate? Habis di sate kita jadi enak dimakan. Maksudnya orang-orang yang puasa Ramadan atau menjalankan ibadah di bulan Ramadan, harapannya setelah selesai Ramadan menjadi orang yang lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain, seperti sate yang enak dimakan. Kalau yang ini ucapannya enak didengarkan, sikapnya enak dilihat. Bagaimana ketakwaan kita akan meningkat untuk Syawal, sehingga kita dapat dikenal Syawalan. Kedua, atau sama saja dengan sebelum Ramadan, artinya selama sebulan kemarin makanya kita belum hadir. Habis sudah hadir. Nah, itu bagus kan. Yang ketiga, menurun. Baik. Kemudian hasil survei sampai tadi pagi saya cek yang mengisi survei ada 73 orang. Pas saya duduk di sini jadi 74. Saya tanya pada Prof Jaka, ada 200 pegawai aktif ya Prof. Jadi lumayan lah, sepertiganya. Karena insidental, ada waktunya hanya saya buat tadi malam karena saya berpulang dari Purworejo meninggalkan anak santri saya itu sambil isya, saya buat jam 2 malam. Sudah selesai. Tapi sebelum diminta isi oleh Guru Sumur tadi, jadi saya kira wajar kalau dalam waktu singkat ada 73 partisipan. Jenis kelaminnya sebagian besar laki-laki. Ini menarik karena biasanya kalau kami di psikologi partisipannya sebagian besar perempuan. Karena psikologi. Tapi kalau dia ini laki-laki, perempuannya 31,5%. Nah, hampir 70% itu laki-laki. Mari kita saksikan ketakwaan para partisipan. Lanjut, Bapak Ibu, mau izin saya ketawa sendiri ya Bapak Ibu. Mau izin karena saya tidak bisa lucu. Yang pertama, ciri orang bertakwa berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu keyakinan pada Allah yang baik. Nah, hari ini di antara 73 partisipan, sebagian besar menganggap saat ini lebih baik daripada sebelum Ramadan. Alhamdulillah. Jadi dari sini keyakinan Bapak Ibu membaik setelah Ramadan. Meskipun demikian ada 12%, 12,3%, atau berarti berapa? Harus itu saya. Berarti kalau saya masih lebih lambat.
12,3% ini nggak sama saja. Baiklah, masih sama Pak dengan sebelum Ramadan. Dan yang menarik adalah satu orang menulis satu orang gitu ya. Gak ada persentasenya, mungkin kan udah 1 ya 2 lah sama teman gitu. Lebih buruk. Ya kita pada Allah. Saya nggak tahu. Ini salah nih. Saya nggak tahu. Memang jujur. Tapi saya manut saja. Karena datanya kan apa ada. Jadi ada satu orang merasa lebih buruk keyakinannya pada Allah setelah mengajar. Jadi Ramadan ada pengalaman menyakitkan. Terima kasih. Kemudian yang kedua, berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 3, keyakinan adanya malaikat. Saya kira sama ya. Ada satu orang tadi kata dua lebih buruk. Jadi imannya itu menurun selama habis Ramadan. Menarik itu. Berikutnya yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran dan sebagainya. Konsisten itu satu orang saja itu. Saya sebenarnya satu orang ini menjadi menarik karena ini menyesuaikan sama saya. Kan saya buat yang beda ya Pak, biar Bapak punya bahasan. Oh iya, makasih ada siapapun yang ngisi. Sebagian besar lebih baik. Alhamdulillah. Berarti sawah, sebagian besar itu sawah. Yang mengisi ini alhamdulillah sholat sawah. Karena sebagian besar lebih baik keimanannya dibandingkan sebelum Ramadan. Lanjut Pak. Kemudian pula terhadap ajaran para nabi, kebenaran ajaran juga sama. Jadi sebagian besar itu lebih baik. Berikutnya Pak. Nah ini keyakinan terhadap akhirat saya kira juga sama ya, 80% lebih banyak yang ini dibandingkan yang lainnya, yang lebih baik. Jadi alhamdulillah insyaallah Ramadan tahun ini membuat Bapak Ibu lebih yakin akan hiburan di akhirat. Baiklah, banyak puasa. Terima kasih. Kemudian berikutnya sekarang kita lakukan dulu masih keyakinan ya ini. Lanjutkan nomor 7, kesabaran. Namanya lebih tinggi lagi. Kesabaran sebagian besar yang disadar. Jadi Bapak Ibu ketika mengalami kesulitan lebih sabar dibandingkan di sebelum Ramadan. Lumayan berhasil. Hanya ada 15 satu dan di konsisten satu. Menurut semuanya. Saya kemarin jangan-jangan beliau salah memahami. Boleh dilihatkan saya. Salah memahami dengan konsisten orangnya. Lanjut Pak. Kesabaran dalam mematuhi perintah Allah sama. Kemudian berikutnya kesabaran dalam menjauhi larangan Allah juga lebih baik lagi. Oh, ini jadi menarik ini. Ternyata ada di antara Bapak Ibu yang menyadari bahwa kesabaran untuk menjauhi larangan Allah, sabarannya ya untuk menjauhi larangan Allah itu menurun atau lebih buruk dibandingkan sebelum Ramadan. Ini bertambah. Cuma persentasenya belum muncul. Jadi kalau 84 ditambah 11 berarti 95. Berarti sekitar 5%. Lumayan banyak ini. Lumayan banyak yang masih susah untuk menjauhi larangan Allah. Nah, ini catatan bagi kita ya. Menarik ini karena ada Bapak Ibu yang telah jujur mengatakan bahwa susah untuk menjauhi larangan Allah meskipun sudah menjalani puasa Ramadan 1 bulan. Terima kasih. Lanjutnya Pak. Baik, sekarang kita balik pelaksanaan. Pelaksanaan sholat 5 waktu atau sholat wajib. Kalau laki-laki pada sholat Jumat, alhamdulillah setelah Ramadan meningkat, sebagian besar meningkat. Kemudian 71, 23 itu sama ya, 23 itu sama, lumayan besar, 23%, hampir seperempatnya. Kemudian ke 23 ditambah 71, 6%, 5-6% dari 70, berarti lumayan banyak ini, lebih menurun. Jadi Ramadan itu membuat sholat 5 waktunya menurun. Menarik itu. Ya sudah, pokoknya saya menceritakan apa adanya. Lanjut Pak. Menggunakan sholat sunnah, saya kira tarawih ya ini. Karena sholat sunnah semuanya meningkat. Jadi sebelum Ramadan nggak ada sholat tarawih, selama Ramadan ada tarawih, juga sholat sunnahnya semuanya meningkat, nggak ada yang menurun. Meningkat, ada juga yang sama. Tapi samanya lebih besar. Ya tadi wajibnya menurun, kalau sunnahnya mungkin jadi sama dengan bulan sebelumnya. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak. Menaikkan zakat, saya kira sudah mirip lebih banyak.
juga masih ada yang sama. Mungkin karena saya husnuzon sama karena sudah sering menolong, maka pembagiannya mungkin sama. Kemudian ada juga yang menurun mungkin sekitar 1%, dari 1 atau 2 orang. Terima kasih. Lanjutnya Pak. Pembagian yatim dan fakir miskin, saya kira ini juga mirip, hanya ada tambahan untuk yang menurun ya. Yang lainnya sudah bagus. Lanjutnya Pak. Nomor 7, membantu orang yang memerlukan pertolongan masih konsisten, masih juga yang meningkat meskipun yang sama. Karena ada juga yang menurun. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Menepati janji. Wah ini menarik. 73% lebih baik atau meningkat menepati janjinya setelah Ramadan. Ada yang sama 25%. Kemudian sisanya 2%. Saya kira 1-2%. 1-2% menurun. Jadi sekitar 2 orang. Kalau nggak 1 orang, 2 orang yang menurun. Terima kasih. Menahan marah, lebih banyak. Lebih banyak yang masih sama 27, tapi yang lebih meningkat kemampuannya nahan marah itu sudah banyak. Kemudian ada tambahan untuk yang menurun, jadi masih mudah marah. Konsisten ya dengan yang jawaban tadi. Jadinya Pak, memaafkan sama ya, memaafkan juga sama dengan nahan marah. Nomor 10, membalas keburukan dengan kebaikan. Pak ini yang tadi Pak Bapak yang membaca, Allah yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang diperlakukan buruk kemudian membalasnya dengan dendam tapi kebaikan. Alhamdulillah ini ternyata hampir 60% kemampuan ini meningkat setelah Ramadan. Jadi kalau dijahati dibalas dengan kebaikan, kasih parcel. Terima kasih. Kemudian berikutnya sama 30%. Lakukan tindakan yang merugikan diri sendiri sebagian besar menurun. Ya, meskipun ada yang meningkat, konsisten ada yang meningkat. Yang meningkat ini sebesar 74 tambah 96%, lumayan banyak nih yang merugikan diri sendiri. Saya kira seperti merokok ya, normal. Lanjutnya, yang merugikan orang lain konsisten dengan yang merugikan diri sendiri masih sama. Dan yang meningkat, kemudian ada juga yang menurun. Merugikan orang lain sebagian besar menurun, kemudian ada juga yang meningkat. Tadi Pak 14, mohon ampun pada Allah. Nah ini yang bagus nih. Yang menarik adalah tadi pasal ibu ilama firman. Apapun tingkah laku kita, banyaknya dosa kita dan kita meningkat atau menurun, yang penting adalah mohon ampun pada Allah. Nah itu penting. Saya kira itu yang saya syukuri topik ini karena tidak ada satupun yang menurun permohonan ampunannya. Jadi alhamdulillah. Saya kira di sinilah letak kita bisa bahagia. Kita ini bisa bernapas lega karena semua yang mengisi mohon ampun. Artinya kalau mohon ampun Allah akan mengampuni. Alhamdulillah. Karena masih hidup kita bersyukur ini karena tidak ada yang menurun permohonan ampunannya. Atau minimal sama. Saya harus membuat samanya karena sudah sering mohon ampun. Jadi sama. Tapi tidak yang menurun. Jadi alhamdulillah naik atau sama. Kemudian kedua untuk mohon maaf kepada orang lain. Jadi semuanya telah meminta maaf kepada orang lain. Alhamdulillah. Saya terima kasih. Satu lagi Pak. Namun tadi kan ayatnya walam yuslimu ala fa'alu bahwa ya lalu gitu ya Mas ya. Jadi tidak mengulangi perbuatannya hanya kita tahu bahwa itu tidak baik. Kenyataannya masih diulangi. Jadi sebanyak 20% lebih itu masih mengulangi. Yang sudah menurun itu tinggal 70%. 30% berarti masih mengulangi. Ya sama, saya sudah begitu ya. Terima kasih Pak. Kemudian kita lihat. Nah, mengapa tadi saya membuat survei? Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengisi bagaimana data menarik. Karena seingat kita di malam-malam awal di bulan Ramadan kita diminta oleh Allah untuk berpuasa. Bagaimana firman-Nya? Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
malakum tadabur. Jadi Bapak Ibu, kita diminta oleh Allah karena kita merasa beriman untuk berpuasa. Dan berpuasa itu ternyata juga Allah wajibkan kepada umat sebelum kita, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini kita. Puasa itu, terutama di bulan Ramadan, itu adalah salah satu cara Allah untuk mendidik kita. Harapannya dalam kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi Pak, dan di sana juga dari kita budaya kami sudah diumumkan. Al-Quran tidak ada yang dilakukan di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi petunjuk kita adalah Al-Quran. Tapi Pak, tadi mengapa boleh isian itu karena menurut Al-Quran surat Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa itu yang pertama beriman kepada yang goib, yaitu Allah SWT. Ya, dalam hal ini itu Allah SWT. Jika beriman pada Allah, dan survei tadi membuktikan bahwa sebagian besar meningkat. Meskipun ada satu orang yang menurun, untuknya satu orang yang menurun sudah minta ampun. Ya, namanya itu orang sudah minta ampun. Kemudian berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian menegakkan salat. Tadi ada pertanyaan sholat wajib dan sholat sunnah antara sebelum dan setelah Ramadan. Alhamdulillah sholat sunnahnya itu lebih baik. Kemudian ada sholat wajib yang menurun. Jadi hari kita menghendaki pertolongan kepada Allah supaya sholat wajib itu tidak menurun, tapi minimal sama yang sudah baik. Sholat wajib, jadi nggak bisa tambah-tambah, hanya 5 waktu sama Jumatan. Jadi paling tidak jawabannya sama, berarti sebelumnya memang sudah wajib sholat 5 waktu. Tapi kalau menurun, ini yang menjadi masalah. Ada 2 orang bisa kira-kira yang menurun. Mari kita doakan semoga masalah kehidupannya menjadi Allah mudahkan sehingga kembali sholat. Amin. Kemudian iman pada malaikat. Saya kira itu tadi sudah kita masukkan. Malaikat itu Bapak dan Ibu menurut saya menarik ya. Ini saya sampaikan pada Bapak dan Ibu juga untuk Bapak Ibu jamaah haji ya. Insyaallah itu besok Bapak Ibu akan banyak bertemu malaikat sejak mulai sekarang sampai dengan Qadar. Malaikatnya sebagian besar berwujud manusia atas izin Allah. Jadi kita akan sering banyak berinteraksi dengan malaikat berwujud manusia. Yang pertama adalah BK malaikat berwujud manusia, karena mengizinkan untuk berangkat haji dan menambahkan sehingga saya dapat tambahan sanggup ya. Kemudian pimpinan universitas dan PIU itu malaikat berwujud manusia. Lalu malaikat berwujud manusia itu bisa akan sangat kita rasakan pada waktu kita melaksanakan ibadah umroh atau haji. Dan akan lebih baik pula kalau Bapak Ibu saya ajak untuk menjadi malaikat-malaikat yang berwujud manusia. Maksudnya adalah kalau kita mendengar orang pulang haji sering bercerita, saya banyak ditolong malaikat. Misalnya ketika kehausan ada yang memberikan air minum, air zam-zam. Setelah saya mengucapkan terima kasih, orang itu sudah tidak. Jika kita lihat ini malaikat berusaha Allah memberikan kepada kita. Kemudian saat kita sukshuan tawaf, tawafnya sudah dibuka normal, kita kesulitan untuk bisa keluar, mungkin juga kesulitan untuk bergeser melalui jalur tempat kita tawaf, sehingga mungkin itu adalah kesempatan kita untuk ditanya Allah siap nanti di sini saat tawaf atau belum siap. Beberapa orang mengatakan siap, beberapa orang bahkan berdoa dan wafat di tanah suci. Salah satu yang kita ingat adalah tokoh masyarakat namanya Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau berdoa dan bisa wafat saat menunaikan ibadah haji di hari Selasa. Dan Allah kabulkan. Beliau bahagia, keluarganya yang sedih atau santri yang sedih. Saya mau bertanya Pak Sis bisa ingin wafat di tanah suci atau di Indonesia Pak Sis? Saya nggak bertanya Bukati pada Bukati. Banyaknya jelas terus, berarti nggak mungkin marah. Bukati, Bunga Isaro.
Saya dulu dapat nasihat dari kakak ipar saya, Om, besok kalau di tanah suci dipanggil Allah, ada malaikat datang nanya untuk pulang, jangan dijawab ya, kok nggak boleh, minta sama Allah, saya masih ada amanah di rumah anak kecil, saya kalau dipulangkan ke Indonesia. Nasihatnya berat juga untuk saya, dan saya mengalami momen-momen seperti itu juga. Jadi saat tawaf ifadah ya, yang sangat susah itu, kemudian tawaf yang pas hasilnya sudah sangat banyak, itu kita sangat berat, dan saya merasakan ini maksudnya kakek ipar saya. Jadi ada momen di mana karena susuan itu kekurangan oksigen, kemudian kita tidak bisa melangkah kecuali kita melangkah, dan kalau kita tidak melangkah kita akan dijoroki. Kalau kita joroki kita akan jatuh, sambil joroki kita akan joroki apa begitu seterusnya. Maka akan terjadi momen di mana sakaratul maut sangat berat. Waktu itu saya berdoa, ya Allah, ini maksudnya kakek ipar saya. Kemudian saya berdoa, ya Allah, saya manut saja, tetapi saya masih punya amanah, yaitu anak-anak saya. Waktu itu anak pertama saya masih berusia 11 tahun, anak kedua berusia 8 tahun. Jadi anak ketiga masih dalam kandungan. Jadi saya meninggal, nanti istri saya berat sekali. Jadi saya merasa, oh saya patuh, mohon dipulangkan dalam kondisi sehat, karena saya masih punya amanah. Dan yang kedua, juga saya dapat amanah rombongan lansia. Jadi rombongan saya itu tidak bisa menemani ibu saya, itu rombongan lansia 40 orang, 36 diantaranya lansia. Jadi saya harus membimbing mereka, kalau saya mati di situ, nanti mereka siapa yang akan ngurusin? Saya sudah sebanyak Allah. Kemudian saya berdoa, ya Allah, selamatkanlah saya. Pada waktu itu saya mengikuti arus saja, kemudian ada tadi manusia atau malaikat yang mengingatkan saya, bangun. Saya kaget, kemudian saya bangun lagi, kemudian ada lagi, karena mata saya sudah terpejam mengikuti tawaf saja gitu. Dan saya jadi bangun lagi, alhamdulillah disehatkan lagi. Tapi momen seperti ini akan bisa jadi dialami ya di tanah suci, karena meskipun sudah diatur 50% pengalaman saat itikaf kemarin sangat penuh ya. Jadi sangat mungkin akan ada momen susulan. Jadi terutama di Maisarah ya, ibu tak buat nanti ya, kan itu masih tunggu Bali ya. Mohon berdoa untuk bisa mundur gitu. Saya kira pastikan juga berharap Bapak Ibu mundur dengan selamat sehat ya. Kita semua doakan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu memilih, itu hak Bapak dan Ibu, karena memang sangat bahagia juga ya. Saya mohon izin saya sedikit bersingkat kali ini. Saya merasakan ayat Al-Quran yang wabashir sabirin itu. Maksudnya itu gitu. Jadi saya bingung dengan ayat itu. Dan ayat itu mulai dengan Allah akan memberikan kita ujian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa yang meninggal ya. Kemudian atau kekurangan jiwa, kemudian kekurangan buah-buahan. Namun berikanlah kabar gembira. Saya tak bisa berpikir orang sedang wafat, di psikologi apalagi tidak boleh ada yang gembira ketika ada orang takziah. Tetapi Allah bahkan mengatakan berikanlah kabar gembira pada keluarganya maupun kepada orang yang wafat. Di Indonesia saya nggak bisa mengerti kenapa ada orang wafat tapi yang meninggal maupun yang ditinggal itu gembira. Nah, saya baru mendapatkan ketika habis sholat maghrib, ternyata pintu jenazahnya melalui namanya pintu Ali ya. Pintu Ali itu yang masukkan di sana jenazah. Saya pokoknya kalau saya ingin tahu minimal sekali saya ingin tahu di mana letak jenazah itu disolatkan. Kemudian saya alhamdulillah di situ saya bisa langsung sholatkan. Setelah sholatkan kemudian saya lihat orang gotong jenazah itu. Di situ saya rasa baik yang menggotong maupun yang digotong itu bahagia semuanya. Gak ada yang menangis. Semuanya rebutan ingin menggotong. Saya mencoba gotong terus diminta menjadi seperti ini kecilnya. Saya ingin seperti kamu dalam hatinya itu. Saya kaget, ini yang maksudnya obesitas sabiri. Jadi ketika orang itu wafat dalam kondisi yang dia sudah mengampun Allah dan diampuni, kemudian karena suci yang didiamkan, ternyata wafat kisah itu sangat gembira. Baik yang menggotong maupun yang digotong itu sangat ingin mengalami itu.
Saya merasakan sampai keluar Masjidil Haram itu, oh ini namanya Mubasir Sobirin itu. Artinya kita ini semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah, dan kembali yang paling nikmat memang di situ. Pak Sis, meskipun demikian putra putri dan pernikahan berapa bapak pulang selamat ya Pak. Karena saking nikmatnya meninggal di sana suci. Jadi beberapa keluarga saya ada 2 yang wafat sebelum kita haji dan umrah. Keluarganya masih sangat sedih. Tapi kami semua yang di sana itu tidak ada yang merasa sedih. Banyak merasa masya Allah. Bukan innalillahi itu masya Allah. Dan baru innalillahi. Jadi suasananya itu suasana yang Mubasir Sobirin itu terasa sekali. Tapi kalau di Indonesia saya kira kita belum siap untuk merasakan Mubasir Sobirin dalam orang yang meninggal. Kita masih sedih ketika orang itu wafat. Harapannya kita sudah bisa menerima itu. Dan kami doakan semua Bapak Ibu yang berangkat haji dan keluarganya ikhlas semuanya, dan saya menuju mendoakan agar selamat ya Bapak Ibu, sehat, selamat sampai kondur juga selamat semuanya. Sehingga keluarga terutama sangat berharap Bapak Ibu kondur dengan selamat. Kalau di sana sangat nikmat, misalnya wafat di sana itu ya, tetapi mohon untuk dipesankan ibarat saya tadi, yaitu terutama anak istri, anak suami dan teman-teman masih sangat berharap Bapak Ibu beramal soleh pasca haji. Kira-kira begitu deh. Saya kira itu saja. Sampai cekap di Madikan. Bisa saya punya gitu. Keluar kasih tuh. Ada banyak sebenarnya itu ayatnya, tetapi saya kira sudah pada paham deh. Oke. Ada yang menarik. Lanjut dalamnya akan saya bacakan. Lanjut Pak. Ada satu yang menarik. Saya akan saya bacakan. Terus. Ini dia. Ketakwaan yang utama. Saya akan bacakan. Surga itu mahal. Tadi fakultas bisnis dan ekonomi saya menggunakan kalimat ini ya. Surga itu mahal. Akan tetapi orang miskin tetap mampu membelinya. Karena harga surga itu bukan pada kemahalan harganya, melainkan kemahalan ketakwaannya. Benar itu ya. Saya buat sebagai closing statement saja. Jadi insya Allah kita semua akan masuk surga karena kami telah bertakwa semuanya pada Allah dan minta maaf semuanya kepada orang lain. Jadi insya Allah kita akan meningkat ketakwaannya. Mudah-mudahan Allah akan menyiapkan keberkahan. Yang berikutnya satu lagi. Terus yang apa? Sedikit. Karena itu tadi masa itu ilmu firman. Mari Bapak Ibu kita cekat tadi untuk mohon ampunan pada Allah. Saya kira sudah kita lakukan tadi semuanya ini sudah mohon ampun, alhamdulillah. Karena kalau kita mohon ampun, saya beritahukan Bapak dan Ibu, kami semua, ya kita semua ya, sangat berharap, Allah SWT pasti sangat senang kalau mendengar ini. Kita berharap semuanya itu bisa merasakan surga meskipun masih hidup di dunia. Saya memberitahukan bahwa saya salah satu yang akan menjadi saksi nanti di akhirat, bahwa saya adalah salah satu orang sivitas akademik yang merasakan surga selama menjadi pegawai negeri. Terima kasih Pak pimpinan. Surga itu kalau masih di dunia memang masih berjumpa dengan cobaan-cobaan. Tetapi saya sangat bersyukur karena di ini kita bisa bekerja sambil merasakan suasana surga. Karena begitu. Dan surga tadi tidak menjadi mahal kalau bayarannya adalah ketakwaan. Survei tadi telah membuktikan bahwa Bapak Ibu sebagian besar itu meningkat ketakwaannya pasca bulan Ramadan. Mudah-mudahan ketakwaan yang meningkat itu bisa atas ridho Allah ridhoi dan senantiasa meningkat di tahun-tahun berikutnya. Amin. Terus. Nah ini, saya mengira dulu ini adalah hadis, tetapi akhirnya oleh para ulama disepakati bukan menjadi hadis karena kurang kuat. Karena waktu itu menerima petunjuknya melalui mimpi. Meskipun kalau mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, saya kira tidak mungkin Nabi Muhammad SAW itu bohong. Yaitu, tapi kurang mendengar ini kan ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka dia sebenarnya sedang merasa merugi. Namun barang siapa yang lebih buruk daripada kemarin, dia termasuk yang tercela atau terlaknat. Siapa yang terlaknat?
Orang itu karena Nabi Muhammad SAW tidak menikahinya, meskipun tidak berdosa, tapi Nabi tidak menikahinya. Terus setelah ini seingat saya dalam hadis-hadis itu katakan ada seorang ulama yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW dan minta nasihatnya ini. Sehingga dari sana para hadis menyampaikan itu namanya bukan hadis yang kuat. Kemudian berikutnya beberapa orang, salah satunya di sini SMI Hasan Muhammad ini menyebutkan itu kalimat yang menjadi ahli Nabi Muhammad. Saya kira demikian. Terus kemudian kita ambil isi yang penting adalah alhamdulillah dari survei 74 orang tadi sebagian besar termasuk orang yang ulaikal muflihun. Jadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah akan berikan pertolongan terbaik kepada Bapak dan Ibu semua, kita semua, sehingga kita termasuk orang yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan Rabbis samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana awzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'malan shalihan tarduhu wa aslih lana fi dhurriyyatina. Rabbana inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka akhina wa ukhtina ikhwanina wa akhwatina fi ibadul hajj. Barakallahu lakum wa baraka alaikum barakallahu hajjakum wa bakarallahu dambakum wa akhlafallahu nafaqatakum barakallahu fina kum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma minkum siyamana wa siyamana rahmatan ya alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada para siswa Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian acara halal bihalal dan
Iya lah, ketemu beberapa kali. Iya. Aku kan ramah itu. Iya, Mas. Monggo. Halo. Sama-sama. Ini. Doanya ya Bu, supaya teman-teman juga langsung ikut ke sana. Enak. Ibu-ibu, ini yang cantik. Ada YouTuber. Di foto. Ini teman-teman kita yang habis dari pengajian tapi yang lapar harusnya hatinya kok perutnya itu gimana? Well, yes. Sampai kapal selam. Banyak. Halo. Iya ini teman-teman kita semuanya ini. Semoga berkesan. Pasukan. Ini jamaah. Yes. Angel ya. Kowe jak ngaji angel. Kita nikmati. Jangan. Ya oke siap. Tanduk lagi. Sudah belum? Oh santai aja masih banyak
Ya, barakallah, Mbak. Ya. Anak. Masa saat gini asing wedi dhewe kene ya. Oke. Sahabatku semuanya, alhamdulillah di siang hari ini di kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika Gonogado telah selesai melaksanakan acara halal bihalal yang dimulai dari tadi pagi jam 9 dan sekarang alhamdulillah pelaksanaan sukses. Berkah doa semuanya menjadi kebahagiaan, semuanya bisa berkumpul di halaman ini apa? Lapangan Sorak. Alhamdulillah kelihatan semuanya ramai, kebahagiaan di bulan Syawal, saling memaafkan dan saling berdoa supaya hati kita kembali suci. Terima kasih sahabat rekanku yang telah mengikuti acara ini.